nunduk-nunduk sampai sujud-sujud Itu ke haram kuburan. di pandangan Habib. Sepakat ulama mazhab semua itu. Jalan jongkok ngambil makanan itu juga. Beda lagi. Tapi kalau nggak kuat jadi Habib, bisa resign. Kayaknya aku nih nggak mampu deh mengemban kehabiban dari organisasi, dikeluarin. Udah ini jangan ngaku Habib lagi dah. Mempercayai Habib itu bukan rukun Islam. Betul. Dan bukan rukun iman. Jadi memang bebas. Engkau mau percaya, nggak percaya silahkan. Dan kita nggak bisa untuk memaksa orang untuk percaya. Ini makin kayak terbuka gini nih. lah. Saya suka episode ini nih ya. Besok-besok Anda nggak usah. Kembali lagi sekarang. Kenapa? Kita mendatangkan nih partner beliau. Kita kali ini nggak bisa banyak ngomong. Lah, justru Anda yang banyak ngomong, saya yang nggak ngomong. Bisa langsung konfirmasi. Oh, bisa langsung konfirmasi. Kita ini satu Habib aja agak sungkan. Agak ya. sungkan. Tapi ini dua gitu. Dua. Masa Habib backingannya Habib juga? Tapi pakaian Anda kayak Habib. Saya. Ya, namanya juga guru para Habib. Betul. Masalahnya itu. Mungkin dari sana dulu. Jadi kemarin sempat di-spill bahwa Al-Katiri dan orang Arab yang non Habib itu adalah guru kami para Habib. Betul banget. Betul banget. Ini bukan cuma guru, Beb ya. Al-Katiri ini kalau di Hadramut mereka itu raja. Sultan. Jadi kerajaan terakhir di Hadramut itu kerajaan Al-Katiri. Sebelum jadi Republik Yaman tuh ya, Hadramutnya itu. Itu kerajaannya Al-Katiri berarti? Al-Katiri, mereka jadi sultan-sultan. Dan banyak yang habaib berguru kepada Al-Katiri, juga sebaliknya. Berarti saling berguru dan saling belajar. Luar biasa tuh. Nah. Itu kerajaannya dari emas gitu nggak? Wah. Kenapa kerajaan dari emas? Lah kan Anda banyak emas ya di sana. Iya, kan ini di sana. Meskipun berapa 50% dong. Yang unik apa namanya? Mereka punya gasr. Istana itu istana dari tanah. Bangunan tinggi gede. Jadi kalau ada duit 500 rial tuh, gambarnya gambar istana Al-Katiri. Oh, jadi mata uang Yaman itu mata uang gambar Yaman yang nomor 2 atau paling gede itu Istana Al-Katiri. Anda kayak nggak ikhlas gitu. ikhlas aja. Guru raja lagi. King. Saya ikhlas aja, soalnya kerajaannya udah runtuh sekarang. Jadi saya pernah ke sana. Ke sana, Hadramaut. Iya, enggak ke kerajaan itu, ya di Hadramut kerajaan itu. Sekarang jadi semacam museum. Jadi juga. museum sekarang. Seperti Jadi museum museum. Kekuasaan gitu. Itu kan jadi kayak situs ini, Beb ya, kayak keajaiban dunia lah. Soalnya kerajaan gede itu kan tinggi bangunannya kan yang dari tanah, nggak ada besi sama sekali atau kayu sama sekali, full tanah liat. Dan itu beberapa lantai. Itu berapa lantai itu. Biasanya orang turis-turis melancong ke situ, mereka tengok itu, gimana kok bisa bentuk ini. Gitu. Tahun berapa pembangunan itu? Itu kira-kira 200 tahun yang lalu. 200 tahun adanya apa namanya istana itu. Di sana pembagian warisan masih sampai sekarang. Masih udah jadi museum. Sampai sekarang. Kalau iya saya cari tiket. Nah, mungkin yang basic dulu kita. Boleh, siap. Apa itu Habib? Ya, Maulana Habib, memang istilah ini, Beb ya, familiarnya di area Indonesia, Malaysia, Singapura. Oh, ASEAN. berarti benar orang yang nanya-nanya. Di Arab Saudi gak ada Habib? Nah, itu dia. Di Hadramut pun ada. Awal-awal cerita kan dari Hadramut itu istilah Habib. Hadramut ini di Yaman berarti. Di Yaman, betul. Nah, dulunya nggak ada. Paling ada istilah Sayyid ya. Sayyid ataupun Syarif biasanya yang paling tenar. Nama Habib itu tercetus gara-gara ada cerita. Banyak orang yang kira itu terjadi pada Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya, Sahib Ratib Al-Attas. Padahal Habib itu sebenarnya dari gurunya. Imam namanya Al-Husain Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, beliau ini gini. Berarti itu berapa tahun yang lalu, Bib? Itu Habib beliau wujudnya wafat tahun 1020-an kira-kira. Hijriyah. 500 tahun yang lalu. Berarti 400-500 tahun yang lalu. Nah, betul. Jadi kan Imam Husain ada seorang tokoh ulama besar beliau tuh. Tinggal di kota Inat. Nah, habis itu beliau hijrah ke kota namanya Yafi'. Nah,
Di situ banyak orang yang cinta sama beliau dan disitulah beliau mendapatkan laqab sebagai Habib. Pertama kali nih. Pertama kali nama Habib muncul tuh. Di sana itu ya? Di sana. Maksud di sana, oke. Orang-orang Yafi, bukan di Hadramut justru. Orang-orang Yafi itu. Nah, Yafi ini berarti di mana, Habib? Wallahi Yafi hadza Habibana, perbatasan antara Yaman Utara sama Yaman Selatan. Oh, oke. Nah, Berarti itu provinsi lain di provinsi luar lain, Hadramut. luar Hadramut. Nah, itu akhirnya beliau dijuluki sebagai Habib, artinya kan kekasih Habib itu ya. Kekasih, orang yang dicintai gitu. Beliau lama tinggal di situ. Dan akhirnya beliau pulang ke Inat membawa beberapa para murid-muridnya dari Yafi. Nah, akhirnya orang-orang Yafi itu manggil beliau sebagai Habib. Nama ini orang Hadramut baru tapi bagus namanya. Nah, jadi akhirnya itu nama beliau yang pertama menyandingnya. Sampai sekarang beliau punya keturunan itu namanya Al-Habib. Keturunan Al-Habib. Nah, dari situ akhirnya beliau punya murid Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, saya berarti juga menyanding laqab itu, Habib itu, Imam Haddad juga, dan sampai sekarang. Awal-awalnya. Sebenarnya kata Habib itu diberikan kepada mereka yang secara ini istilah yang dipakai sekarang ya, yang berketurunan, yang punya nasab lah sampai Nabi Muhammad SAW, baik pun dari Al-Ba'alawi ataupun selain Ba'alawi, karena ada juga dari keluarga Al-Hasni, Bib. Al-Hasni juga dibilang Al-Habib. Oh, jadi nggak terbatas di Ba'alawi ya? Betul. Dan tidak terbatas di keturunannya Sayyidina Husain. Betul. Tapi dari Sayyidina Hasan juga ya? kadang ada yang disebut dengan Habib. Nah, Artinya Syarif maupun Syahid dua-duanya itu bisa aja dipanggil Habib. Ya? berarti siapa yang akhirnya dipanggil Habib? Nah, itu dia. Mungkin kalau kita balik ke 50 tahun, 60 tahun yang lalu, walaupun di Hadramut, walaupun di tempat yang asal-muasalnya Ba'alawi itu, nama Habib itu nggak diberi kecuali dua, Habib. Satu, orang yang sudah tua, sepuh. Kedua, orang yang berilmu. Selain dua ini anak muda, masih inilah belum ma'ruf ilmunya, paling dipanggil Sayyid aja. Kalau nama Habib tuh nama yang ya sepuh banget lah sudah berarti. Sepuh dalam keilmuan atau usia. Ya, gitu. Udah benar saya panggil beliau Pak Husain, berarti udah benar ya. Karena dia selama ini ya. tua enggak. Keilmuan juga malah nanya. Siapa sih Udah benar saya Makanya saya membawakan drill Habib itu untuk mengajari Anda kan maksudnya. Nah, apa lagi? Nah, apa bedanya Habib kalau di di Ba'alawi panggilan kepada keturunan Rasulullah SAW dengan Habib kakek? Nah, biasa kan kalau saya di keturunan non Habib ya biasanya itu memanggil kakek kita kan Habib. Betul, kalau betul, bukan betul. Jid, Habib kan Habib, biasanya. Nah, apa bedanya dua ini? Ini Masya Allah tuh, keren ini. Berarti masih culture Hadramut masih ada nih, Habib. Oh iya. Masih ada nih. Masih manggil kakek Habib. Masih pasti. Kenapa tapi manggil Habib itu? Itu turun-temurun itu. Itu denial bahwa dia bukan Habib, tapi dia panggil Enggak, Habib kan artinya yang tersayang. Mereka lah yang Habib, bro. Terima aja lah, maksudnya itu Bukan soal itu. berarti ada di mata uang Yaman, Anda langsung jadi Habib. Nah, ini Habib Quraisy Shihab. Itu pun tidak mau dipanggil Habib, kecuali sama cucunya. Iya, betul. Jadi panggilan cucu ke kakek itu Habib memang. Betul. Oh iya, tapi kan mungkin Quraisy Habib beneran, tapi nggak mau dipanggil Habib. Kalau ente emang Habib. Habib itu artinya yang tersayang. Ini saya panggil Anda ini Habib. Silakan dijawab aja. Ini bagus, Habib. Culture Hadramut masih antum pegang berarti. Untuk urufnya orang Hadramut biasanya mereka panggil kakeknya itu adalah Habib. Baik pun itu dari Sadah Ba'alawi ataupun orang masyayikh atau siapapun, panggilan cucu ke kakek itu Habib. Nah, jadi ada dua ini urufnya khusus yang dipakai biasa orang Hadramut dan urufnya yang dipakai untuk orang-orang memanggil para dzurriyyah sebagai Habib juga. Dua-duanya Habib tapi ya lain ininya lah. Semuanya panggilan penghormatan, semuanya panggilan kasih sayang, lain penggunaan aja. Kalau arti bahasanya sama, semua itu kekasih yang disayang. Tapi kalau Habib sendiri beban nggak menjadi Habib? Pertanyaan luar biasa ini. Ada perkataan dibilang begini. Saya mulai dari cerita dulu ya. Boleh. Dulu sempat di Hadramut ada masjid Al-Muhdhar namanya. Itu masjid yang tenar lah, yang ada menara tertinggi yang terbuat dari tanah tanpa besi juga, tertinggi sedunia. Tanah tanpa besi itu di situ. Diceritakan ada beberapa dari habaib lah atau dari sadah
Mereka biasanya habis sholat mereka baca kitab. Yang mereka baca itu apa? Biografi nenek moyang mereka. Oke. Biografi nenek moyang mereka. Dahulu Imam Fulan begini ceritanya. Dengan ada rasa bangga, tapi juga ada pemicu untuk pengen kayak mereka, pengen untuk bisa punya ilmu banyak, pengen ini. Habis itu ada seorang orang Badui, orang desa. Tapi dia orang Arab pada Orang Arab umumnya. biasa. Ada orang Badui, pas lagi sholat kebetulan di masjid itu. Habis sholat dia tengok ada yang kumpul-kumpul itu baca-baca. Kalian baca apa? Ini kami baca biografi nenek moyang kami. Oh boleh saya ikut? Boleh silahkan. Dia dengerin. Keren-keren ya nenek moyang kalian ya. Bagus bisa ini bisa itu, ilmunya tinggi segala macam. Untung mereka bukan nenek moyang saya. Si tamu itu bilang, untung mereka bukan nenek moyang saya. Justru yang hadir bingung. Loh kok malah kebalik nih. Iya. Untung mereka bukan nenek moyang saya. Mereka bilang, emang kenapa kau tak mau mereka jadi nenek moyang kamu? Iya, kalau seandainya saya jadi anak cucu mereka, kalau seandainya saya, untung ayah saya orang biasa, bukan orang kayak di kitab itu. Jadi kalau seandainya saya nggak ikut ayah saya, ya paling jatuh dari tingkat pertama, debuk jatuh, atau paling jatuh dari tingkat kedua. Kalau kalian nggak ngikutin nenek moyang kalian jatuh dari tingkat 10. Kalian jatuh dari gunung. Sakitnya kayak apa tuh? Mending jadi orang biasa. Itu dalam diri. Dan di sini artinya apa? Menjadi seorang habib itu suatu karunia, bukan dari usaha kan. Nggak ada orang berusaha jadi habib atau kagak ada. Tapi di samping itu lebih menjadi taklif, bukan hanya sekedar tasyrif. Apa itu taklif? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bukan hanya sekedar yang dibangga-banggakan. Dulu ada juga perkataan dari Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Dia kasih wasiat kepada anaknya, wahai anakku, ilmu ini sangat indah. Tapi kalau seandainya ilmu ini ada padaku dan ada padamu, maka menjadi lebih indah. Dan al-jahal, kebodohan itu sangat buruk. Tapi kalau seandainya kebodohan itu ada padaku dan ada padamu, maka lebih buruk lagi. Jadi tanggung jawab seorang habib itu sangat besar. Sangat besar. Mau nggak mau dilahirkan harus punya tanggung jawab dia. Dan harus berakhlak, masya Allah ya, harus Semestinya baik. Ya karena tanggung jawab itu beban besar sekali. Tapi kalau nggak kuat jadi Habib, bisa resign nggak? Iya. Maksudnya dia kan, kayaknya aku nih nggak mampu deh mengemban kehabiban, resign gitu atau dari organisasi dikeluarin. Udah ini jangan ngaku Habib lagi dah. Ada gitu nggak tuh? Ya gimana ya, untuk perihal resign nggak bisa, itu kan soal nasab, nasab memang kan sudah melekat. Atau mungkin bertanya.